Halo Sobat Top 10, kita ketemu kembali ya. Untuk mengawali episode kali ini, saya akan ungkap sebuah data sederhana. Dari nilai UTBK yang pernah saya analisis di tahun 2019, 73% diantaranya lolos SBMPTN di pilihan pertama, dan 27% sisanya lolos di pilihan kedua. Kala itu saya mengajak mereka semua yang nilainya saya analisis untuk berpikir sangat rasional terhadap pilihan pertama harus berdasarkan kemampuan dia sesungguhnya. Memang sangat wajar ya, di tahun 2019 itu kan sistemnya kita UTBK dulu, hasil nilai UTBK-nya keluar, baru kemudian kita daftar SBMPTN, daftar prodi dan PTN-nya. Sehingga dengan nilai yang mereka miliki lebih memudahkan saya sebagai konselor untuk mengarahkan mereka memilih jurusan yang tepat. Berbeda dengan tahun 2020 ini, karena pelaksanaan UTBK atau pendaftaran UTBK dan pendaftaran SBMPTN-nya itu berlangsung serentak, maka kita jadi nggak tahu berapa nilai UTBK yang kita miliki. Ini juga yang kemudian sangat disayangkan oleh pejuang SBMPTN 2020, mengapa sistemnya menjadi seperti ini. Namun jangan khawatir, bukan berarti perubahan sistem ini tidak ada solusinya. Kali ini saya akan berikan 7 solusi memilih prodi yang tepat di SBMPTN 2020 ini tanpa kita tahu nilai UTBK sesungguhnya berapa. Cara yang pertama ini adalah cara yang mendasari cara-cara berikutnya. Artinya bila cara satu ini tidak kamu lakukan, maka cara kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya juga tidak akan dapat kamu praktekkan. Jadi menurut saya, silakan kamu simak video ini hingga selesai berdasarkan urutan caranya, sehingga kamu akan mendapatkan informasi yang utuh tentang apa ide yang ingin saya sampaikan. Cara yang pertama ini boleh dibilang adalah cara basi ya kalau kamu ingin mengatakan, tapi sebasi apapun cara ini sangat manjur, efektif, dan wajib kamu lakukan. Tepat sekali, yaitu mengikuti tryout UTBK yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga tryout apapun itu, dan satu syaratnya, tryoutnya harus berbasis IRT atau Item Response Theory atau Teori Respon Butir. Sistem penilaiannya harus IRT. Bila kamu mengikuti tryout, pastikan bahwa sistemnya adalah IRT. Jika IRT, ikuti aja tryout itu. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting juga. Berapa kali seyogyanya kamu harus mengikuti tryout tersebut? 1 kali, 2 kali tidak dapat menggambarkan kemampuan kamu sesungguhnya. Ikutilah minimal 5 kali. Gunanya untuk apa sih? Kenapa 5 kali? Bahkan harus lebih dari 5 kali. Untuk memvalidasi kemampuan kamu ada di mana dan kelemahan kamu ada di mana, serta level nilaimu ada di tingkatan yang mana. Apakah 400, 500, 600, 700, atau bahkan 800 ke atas. Mengikuti 5 kali tryout minimal, kamu akan dapat mengukur konsistensi nilai kamu. Rata-ratanya itu di kisaran berapa, dan mengukur tingkat keberhasilan kamu dalam belajar selama ini. Intinya, tryout yang berkali-kali kamu kerjakan akan mampu memvalidasi kemampuanmu sesungguhnya dan dapat juga mengukur perkiraan nilai UTBK kamu nanti ada di level mana. Jadi, sekian tryout yang kamu lakukan akan menggambarkan 2 hal, yaitu sebaran nilai subtesnya berapa dan nilai UTBK totalnya ketemu di angka berapa. Yang ketiga, apakah hasil tryout yang dilakukan oleh berbagai lembaga tryout tersebut presisi mengukur kira-kira nilai UTBK kita itu bakal berapa, atau prediksi nilai UTBK kita itu bakal berapa. Kalau kamu bertanya bahwa 100% bakal presisi, tentu tidak. Namun saya punya rumus. Apabila kamu sudah mendapatkan rata-rata nilai UTBK atau nilai tryout UTBK yang sudah kamu lakukan, itu angkanya berapa, silahkan dikurangi dengan angka antara 50 hingga 100. Saya ambil contoh. Bila dari rata-rata 5 kali tryout nilai kamu berkisar di angka 700-an atau 750 lah ya, lalu kamu coba kurangi dengan 50 poin, 750 dikurangi 50 sama dengan 700. Perkiraan nilai UTBK kamu itu akan segitu pada saat UTBK sesungguhnya. Nah, angka 50 sampai 100 ini didapat dari mana? Tentu saya tidak asal sebut. Berbagai penyelenggara lembaga tryout mengatakan bahwa rentang nilai antara tryout yang dilakukan dengan tryout sesungguhnya itu di kisaran antara 50 sampai 100 itu.
Mereka membandingkan nilai UTBK sesungguhnya dengan tryout yang sebelumnya dilaksanakan, itu kisarannya dikurangi antara 50 sampai 100 poin. Bila kamu dapat 800, itu kamu kurangi 50, berarti perkiraan nilai kamu itu dapat 750. Itu berdasarkan lembaga tryout yang pernah mengadakan tryout dan membandingkan nilai tryout dengan UTBK sesungguhnya. Nah, kapan harus dikurangi 50 dan kapan harus dikurangi dengan 100, ini tergantung seni kamu ya. Ini kalau kamu ngerasa bahwa kamu udah mantep banget dengan belajar kamu dan kamu ngerasa hasil itu valid dan solid, maka kurangi aja dengan 50. Nah, semakin kamu ngerasa tidak valid, tidak solid, ya kurangi lebih di kisaran antara 60, 70, kemudian 80, 90, bahkan 100. Semakin kamu yakin, pengurangnya 50 ya. Kemudian semakin tidak yakin, kamu tambah aja. Jadi nilai 50 sampai 100 itu tadi ya penjelasannya. Sekarang kita menuju yang keempat. Saran pertama atau cara pertama, cara kedua dan cara ketiga harus didasari dengan cara yang keempat. Cara yang keempat ini adalah asumsi dari pelaksanaan tryout yang sudah kamu lakukan. Tryout yang kamu lakukan tidak boleh dilakukan dengan cara nembak. Tryout yang kamu lakukan selama 5 kali, 6 kali, 7 kali dan seterusnya itu harus didasarkan pada kemampuan kamu yang sesungguhnya, bukan dengan cara nembak. Kalau dengan kemampuanmu sesungguhnya akan semakin presisi mengukur perkiraan nilai UTBK kamu itu berapa. Namun apabila kamu menggunakan cara nembak, itu akan sangat spekulatif mengukur kemampuan kamu. Apakah cara nembak itu cara yang salah, Kak? Tentu saya tidak bisa mengatakan itu salah dan benar, karena pada kenyataannya ada juga yang menggunakan cara itu. Namun untuk tips saya atau cara saya di sini tidak dibenarkan atau tidak saya anjurkan untuk mengerjakan soal-soal tryout tersebut dengan cara nembak, karena akan spekulatif sekali dan tidak dapat mengukur kemampuan kamu yang sesungguhnya ya. Jadi perhatikan betul di cara yang ini, yang 4 ini, jangan menggunakan cara nembak, tapi berdasarkan kemampuan kamu sesungguhnya. Tryout dapat 300 tidak apa-apa, tapi kemampuan kamu sesungguhnya, daripada kamu mencoba-coba dengan cara nembak hasilnya 800, ternyata besok kamu dapat 200 dengan cara sesungguhnya. Jadi proses belajarmu menjadi tidak konsisten karena nilai yang kamu dapatkan pun tidak sangat presisi dengan kemampuan kamu. Cara yang kelima, saya telah membuatkan video di sini tentang urutan subtes prodi-prodi di SBMPTN. Kamu silakan ukur dari nilai tryout yang sudah kamu dapatkan, itu rata-ratanya ada di kisaran angka berapa, kemudian sebaran subtesnya ada di unggul mana dan ada di lebih mana, itu silakan kamu lihat, dan kemudian ukur peluangmu apakah kamu relevan mengambil jurusan-jurusan tersebut. Bila relevan, maka kamu tinggal menjaga konsistensi belajarmu hingga pada saatnya UTBK sesungguhnya dilakukan. Nah, permasalahannya adalah apabila tidak relevan, bagaimana, Kak? Kita akan masuk ke strategi yang keenam. Apabila tidak relevan, kamu harus melakukan 2 hal atau salah satu di antara 2 hal ini. Yang pertama, kamu mengikuti relevansi nilai kamu itu meskipun prodi yang akan kamu pilih kemudian menjadi berbeda. Nah, ini mungkin kamu nggak enak ya dengerinnya ya. Saya sudah mantep banget ambil prodi ini, Kak, tapi hasil tryout saya menyatakan tidak relevan. Masa saya harus mengambil prodi yang relevan yang belum tentu saya mantap di situ? Nah, ini pilihan kamu. Itu cara yang bisa kamu lakukan dan cara yang bisa saya sarankan. Namun apabila kamu ngerasa bahwa saya tetap mantap nih ambil jurusan ini, maka kamu pakai cara yang kedua. Apa itu? Tutupi atau kejar ketertinggalan nilai subtes yang membuat kamu tidak relevan itu menjadi relevan. Misalkan saya ingin mengambil jurusan teknik mesin, ternyata kuantitatif harus tinggi, sementara kuantitatif saya ternyata paling lemah, maka kamu harus belajar lebih pada kuantitatif. Kamu kejar ketertinggalan itu sehingga kamu menjadi relevan. Tidak ada cara lain, 2 cara itu: memilih jurusan yang relevan berdasarkan prediksi nilai UTBK kamu berdasarkan tryout tadi, atau kamu bisa merelevankan jurusan yang kamu pilih tadi dengan mengadaptasi belajar kamu, dengan mengubah pola belajarmu, dengan mengubah porsi belajarmu ada di subtes yang mana. Bila cara yang kedua itu kamu lakukan, kamu akan bisa tetap mengejar impianmu untuk memilih jurusanmu, dan yang penting adalah pilihan jurusan kamu itu relevan dengan nilai atau prediksi nilai yang akan kamu dapatkan itu. Cara yang ketujuh adalah cara pamungkas. Di awal video ini saya sudah mengatakan bahwa
anak-anak yang berhasil di SBMPTN 2019, 73% diantaranya lolos pilihan 1 dan 27% sisanya lolos di pilihan kedua. Artinya yang gagal di pilihan kedua itu kalau kita balik angkanya adalah 73%. Maka mengurutkan pilihan program studi itu bukan hal yang main-main dan perlu kamu buatkan strategi khusus. Betapa bila kamu benar dalam mengurutkan pilihan program studi, maka kamu akan memperbesar peluang kamu lolos di pilihan pertama. Karena kalau kita salah, bisa jadi kita akan sangat spekulatif. Akibatnya apa? Bisa jadi ketika kamu gagal di pilihan pertama, bisa jadi kamu juga akan gagal di pilihan kedua bila kamu salah dalam mengurutkan pilihan program studi. Gimana cara ngurutin program studi? Video kali ini udah terlalu panjang, kita akan bahas di episode khusus. Jangan khawatir, dalam waktu dekat kita akan bikinkan video tentang ini, sekaligus menjawab semua komen kamu di Instagram menuju PTN atas postingan saya. Sudahkah kamu menentukan urutan program studi? Tulis di komen, nanti saya akan bahas. Itu akan kita bahas semuanya. Saya akan usahakan untuk membahas semua yang udah komen, untuk mengapresiasi kamu karena udah bersedia komen di situ. Kita akan analisis ini urutannya udah oke atau belum. Bila belum, kita akan kasih saran. Bila udah oke, maka mantapkan di belajar UTBK-nya. Oke? Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Mohon maaf apabila kata-kata saya belibet ngomongnya, mohon maaf aja yang sebesar-besarnya. Namun semoga inti poin dari apa yang saya sampaikan bisa kamu tangkap. Bila ada request konten atau mungkin pertanyaan, bisa kamu tulis aja di kolom komentar. Saya ingatkan buat kamu semua pejuang PTN 2020, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.